Selamat datang di channel ini, rekan-rekan. Video ini kita membahas terkait dengan jumlah pelamar P3K tahap kedua yang tidak memenuhi syarat atau gagal dalam seleksi administrasi lumayan banyak. Inilah salah satu penyebabnya. Apakah juga akan berpengaruh kepada nasib bagi honorer yang berstatus R2 atau R3? Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Rekan-rekan sekalian, saat ini pengumuman untuk seleksi administrasi P3K tahap kedua itu sudah mulai dilakukan. Dari beberapa daerah juga sudah merilis hasil seleksi administrasi untuk proses pengadaan P3K tahap kedua. Nah, rekan-rekan, untuk memverifikasi berkas persyaratan para pelamar, pemerintah daerah sudah menyiapkan tim untuk menyeleksi tahapan atau proses verifikasi bagi para pelamar honorer, pelamar P3K tahap kedua. Salah satu daerahnya adalah pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang menyatakan siap menjalankan tahapan proses verifikasi sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tentu dalam proses pelaksanaan, BKPSDM Aceh Besar akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan arahan dan petunjuk yang telah disampaikan oleh Kemenpan RB. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya telah mengikuti rapat koordinasi secara virtual bersama Kemenpan RB terkait persiapan untuk pelaksanaan verifikasi berkas persyaratan para pelamar pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap kedua. Nah, rekan-rekan sekalian, memang saat ini proses menuju pengumuman seleksi administrasi itu yakni proses verifikasi dan validasi administrasi para pelamar itu sudah dilakukan, rekan-rekan sekalian. Jadi dari bocoran pemerintah daerah memang ditegaskan bahwa BKPSDM itu akan melaksanakan tugas sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Kemenpan RB. Tentu pihaknya berproses agar supaya semua proses verifikasi administrasi para pelamar P3K itu berjalan lancar sebagaimana tahap pertama kemarin. Sementara itu di daerah lain, pemerintah Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebanyak 1.200 pelamar P3K tahap 2 dinyatakan lulus seleksi administrasi. Kepala BKD menyebutkan bahwa jumlah pelamar di daerahnya ini sebanyak 1.441 orang. Hasil verifikasi sementara terdapat 152 orang pelamar itu dinyatakan tidak memenuhi syarat alias TMS. Jumlah tersebut masih sementara sebab saat ini jadwal seleksi administrasi akan berakhir pada tanggal 8 Februari 2025. Adapun beberapa faktor penyebab peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat adalah pelamar itu dari instansi lain atau daerah lain yang mendaftar ke pemerintah Kota Bengkulu. Jadi rekan-rekan, salah satu faktor yang menyebabkan tidak lolos atau tidak memenuhi syarat dalam seleksi administrasi adalah para pelamar dari instansi lain. Nah, apakah kondisi seperti ini akan mempengaruhi posisi honorer R2 dan R3? Tentu ini tidak mempengaruhi, oleh karena memang honorer R2 dan R3 itu yang tidak lulus pada seleksi P3K tahap 1 akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Sementara untuk honorer yang tidak lulus pada tahap kedua yang tidak memenuhi syarat tentu tidak bisa ikut dalam proses, tidak bisa dikatakan ikut dalam proses seleksi CSN. Sehingga jika tidak memenuhi syarat berarti dia tidak lulus, artinya tidak bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu meskipun dia melamar pada seleksi P3K tahap kedua. Jadi untuk seleksi P3K tahap kedua ini memang ada proses optimalisasi yang mengakomodir para honorer yang TMS pada seleksi tahap 1. Nah, apabila TMS lagi pada seleksi tahap kedua, maka dipastikan tidak akan bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Demikian info kali ini. Jika ada pertanyaan dan tanggapan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.